Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ayo kita mempelajari tentang zakat. Saksikan video ini ya. Pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selanjutnya, hukum zakat. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, yaitu zakat mal atau harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai harta tersebut. Kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal, malam hari raya, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Ketiga, zakat penghasilan atau usaha. Zakat ini dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha, bisnis, atau profesi. Besar zakat usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan jumlah pendapatannya, tetapi umumnya berkisar antara 2,5% hingga 10%. Yang keempat, yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak dikenakan khusus pada kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab atau batas tertentu. Besaran zakat emas dan perak adalah 2,5% dari jumlah kepemilikan emas dan perak tersebut. Dan yang terakhir, zakat pertanian dan peternakan. Zakat pertanian dan peternakan dikenakan pada hasil pertanian dan peternakan, seperti tanaman, buah-buahan, ternak, dan ikan. Besaran zakat pertanian dan peternakan bervariasi tergantung pada jenis hasil dan lingkungan tempat hasil tersebut tumbuh atau berkembang. Selanjutnya kita akan mengetahui syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang wajib mengeluarkan zakat dari hartanya dengan tujuan untuk memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang benar-benar mampu. Pertama, seseorang harus beragama Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Kedua, orang tersebut harus merdeka. Artinya, ia tidak berada dalam perbudakan atau memiliki status sosial yang membatasi kepemilikan hartanya. Ketiga, harta yang dimiliki harus halal. Harta yang dizakati harus diperoleh dari jalan yang halal, bukan dari hasil yang haram seperti pencurian, penipuan, atau riba. Keempat, seseorang harus memiliki kepemilikan penuh atas harta tersebut. Artinya, harta tersebut bukan milik bersama atau milik orang lain, melainkan benar-benar menjadi milik pribadi. Kelima, harta harus mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Besarnya nisab berbeda-beda untuk setiap jenis harta, seperti emas, perak, uang, dan hasil pertanian. Keenam, harta harus mencapai haul. Haul adalah jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi sebelum harta wajib dizakati. Umumnya, haul adalah 1 tahun hijriah. Ketujuh, seseorang tidak boleh memiliki hutang. Jika seseorang memiliki hutang, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum melunasi hutangnya.
Terakhir, harta tersebut harus terus bertambah atau menghasilkan. Harta yang dizakati adalah harta yang produktif dan terus berkembang, bukan harta yang statis atau terus berkurang. Rukun zakat. Rukun zakat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah zakat kita sah dan diterima. Pertama, niat. Ketika mengeluarkan zakat, kita harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas. Kita berzakat bukan karena ingin dilihat orang atau mencari pujian, melainkan semata-mata karena telah diperintahkan untuk berbagi rezeki dengan sesama. Kedua, harta yang dizakati. Tidak semua harta wajib dizakati. Hanya harta yang mencapai nisab, batas minimal harta yang wajib dizakati, dan haul, jangka waktu tertentu yang dikenakan zakat. Ketiga, pemberi zakat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Syarat menjadi muzaki adalah seorang muslim yang merdeka, berakal sehat, dan memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Terakhir, penerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat harus orang yang termasuk ke dalam golongan mustahik atau asnaf. Asnaf, yaitu golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali. Kedua, orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Amil, yaitu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Rika, yaitu orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang. Garimin, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahidin, dai, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan. Mengapa zakat penting? Karena dengan zakat kita dapat membersihkan harta, membantu sesama, menjaga keadilan sosial dan mempererat tali persaudaraan serta beribadah kepada Allah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita ya teman-teman. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Dinda Purnama, Nur Hadisa, Ria Riani, dan Rizky Dwi Utami mengucapkan terima kasih.